Hari ini sampai dengan jam 12, apa hal yang perlu kami sampaikan, masih menghimpun laporan-laporan dari pemungutan suara ulang. Pendukung Prabowo Gibran bisa menangis dan sedih mendengar berita ini. Diduga ada kecurangan. Pungutan suara akan diulang. Dan Bapak Prabowo Gibran bakalan batal jadi presiden jika hal ini terjadi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe-nya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru Timnas Indonesia untuk setiap harinya. Semua pendukung Prabowo Gibran bisa menangis terisak siap. Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies Muhaimin menemukan 9 bentuk kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres 2024. Ketua THN Timnas Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir mengatakan kecurangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung. Jadi kami dari THN AMIN sejak 1 hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian sampai saat ini THN masih menerima semua laporan itu, ujarnya dalam konferensi pers di rumah pemenangan Timnas Anies Muhaimin di Jalan Brawijaya X. Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara formulir C1 hasil plano dengan data unggahan di situs web KPU. Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu banyak sekali sedang kami kumpulkan, Imbu Ari. Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa. Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk memenangkan paslon tertentu. Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS. Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT). Keenam, penghalangan pemilih oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Ketujuh, manipulasi data DPT 8, upaya menghalangi saksi di TPS, dan terakhir, praktik politik uang. Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan, pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi, ujarnya. Jika dugaan semua kecurangan ini terbukti, kemungkinan besar pemungutan suara ini bisa diulang, itu harapan pendukung nomor 1 Bapak Anies dan nomor 3 Bapak Ganjar. Dan bagaimana tanggapan Anda tentang dugaan kecurangan ini? Bisa Anda bebas berkomentar. Terima kasih.